Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaira Jengkalisa dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang bab kaligrafi dan khat. Jadi di sini di slide pertama ada judulnya yaitu Khat dan Kaligrafi Islam Arab. Jadi di slide kedua ada pengertiannya, yaitu pengertian dari kaligrafi sendiri adalah sebuah tulisan berbahasa Arab yang ditulis dengan indah, susunannya variasi dari khat, yaitu garis-garis bentuk pada tulisan Arab yang terlahir dari para khattat, para pembuat kaligrafi dahulu kala untuk membuat seni indah dan tulisan Arab. Nah, di sini di slide ketiga itu ada tujuan dari kaligrafi Islam yang tadi, yaitu untuk memudahkan para umat muslim untuk membaca tulisan Arab. Yang kedua, dalam pembuatan seni kaligrafi, jangan pernah mengubah arti dan kaidah yang ada pada tulisan Arab tersebut. Dan di dalam kaligrafi Islam itu sebaiknya diperhatikan kembali arti dari setiap kalimat yang ditulis agar tidak menambah atau menghilangkan huruf yang telah ada. Seperti itu. Lalu di slide keempat, di situ ada macam-macam khat kaligrafi Islam Arab. Jadi disebutkan saja kaligrafi khat naski, kaligrafi khat skufi, kaligrafi khat rikah, kaligrafi khat diwani jali, khat sulut, khat farisi. Jadi kita di slide kelima akan ngebahas tentang kaligrafi khat naski dan kufi. Kalau buat khat naski itu merupakan tulisan yang paling sering dipakai di dalam penulisan bahasa Arab dikarenakan bentuknya yang sangat mudah untuk dibaca dan dibuat. Dan untuk khat kufi itu cenderung berbentuk persegi dan garis lurus, dan biasanya khat kufi digunakan pada hiasan dinding masjid dan rumah. Jadi biasanya kan kalau misalkan di masjid yang pakai model atau tatanan arsitekturnya modern, biasanya ada tulisan Arab. Nah, tulisan Arabnya biasanya pakai khat kufi dikarenakan cenderung yang bentuknya persegi dan lumayan kaku. Nah, masuk ke kaligrafi khat rikah di bawahnya. Jadi si rikah hampir mirip dengan khat naski, namun khat rikah tuh terlihat lebih tebal, terus bentuknya lebih kecil dan miring daripada khat naski. Terus kebanyakan khat rikah itu ditulis di garis tulis dan biasanya digunakan oleh para ulama dan guru dalam gaya penulisan. Terus di sini nih ada khat diwani. Khat diwani itu punya karakteristik yang unik, jarang dipakai karena sulit dalam pembacaan dan penulisan. Ditulis secara tegak lurus dan cara penulisannya seperti khat rikah. Nah, jadi khat diwani itu ada sejarahnya. Jadi sejarah khat diwani itu mulai timbul pada masa kekuasaan Turki Utsmani dan disebut diwani dikarenakan digunakan untuk urusan perkantoran, diwani. Nah, seperti itu. Lalu khat diwani ini turunan atau modifikasi dari kaligrafi Farisi dan tulisan resmi kerajaan. Jadi khat diwani itu merupakan tulisan resmi kerajaan, dipakai itu pada masa setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 857. Lalu setelah itu disempurnakan oleh Menteri Ahmad Dahlan Pasha dan dipopulerkan seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada khat diwani jali. Khat diwani jali itu kayak gimana? Jadi khat diwani jali itu pengembangan dari khat diwani. Lalu penulisannya lebih bervariasi dan biasanya membentuk sebuah bangun datar seperti lingkaran yang sejenisnya. Dan diwani jali itu masuk artinya itu penuh. Jadi penuh hiasan. Makanya daripada diwani jali itu lebih bervariasi, lebih penuh dengan
hiasan, dikarenakan memang artinya penuh. Lalu di sini ada hat sulut. Hat sulut itu yaitu bentuk yang paling diminati baik dari para seniman atau orang yang baru belajar. Penulisannya hampir sama seperti hat naski maksudnya. Namun penulisannya dibuat lebih panjang dan tetap bisa dibaca oleh halayak umum. Lalu di sini ada hat farisi. Hat farisi itu jarang dipakai karena hat ini memerlukan keterampilan yang sangat tinggi dalam pembuatannya. Dan biasanya terdapat garis-garis lengkungan yang panjang pada akhir susunan kaligrafi. Dan kaligrafi ini termasuk kaligrafi yang sulit dibaca. Lalu di sini di slide ke-9 ada alat tulis kaligrafi. Nah, alat tulis kaligrafinya tuh apa aja sih? Jadi di sini ada pensil tunggal, pensil carpenter, dan pulpen khusus hat. Jadi pensil tunggal ini biasanya khusus digunakan dalam penulisan kaligrafi, dan untuk penggunaannya ujung pensil tuh harus dipotong 35-40 derajat untuk memudahkan penulisan kaligrafi. Jadi potong dulu. Dan yang kedua ada pensil carpenter. Pensil carpenter tuh ujungnya itu lebar terus berbentuk persegi. Dan untuk pembelian dan penggunaan pensil carpenter kan banyak tipenya. Alangkah lebih baiknya jika membeli pensil dengan tipe H, karena kan pensil tipe ini sangat keras. Dan yang ketiga ada pulpen khusus hat. Pulpen khusus hat itu pulpen hat yang berbentuk sama pada umumnya, namun ia menggunakan tinta yang terpisah sebagai bentuk keluarnya. Jadi agak beda, walaupun luarnya itu hampir sama seperti pulpen lainnya. Dan di slide ke-10 itu ada langkah-langkah membuat kaligrafi Islam. Jadi langkah-langkahnya lumayan banyak. Di sini ada yang pertama, kita ngebuat garis sketsa dulu. Yang kedua, memegang alat tulis dengan nyaman. Yang ketiga, mulai membuat contoh kaligrafinya. Yang keempat, itu beri tekanan yang pas untuk lebar setiap garis. Yang kelima, gunakan urutan yang benar. Yang keenam, mempelajari teori warna. Yang ketujuh, lakukan berulang-ulang. Yang kedelapan, belajar dari karya orang lain. Jadi kita harus tetap bisa mengembangkan kaligrafi kita lewat karya orang lain. Kita harus bisa mengambil semua hikmahnya gitu. Lalu yang ke-9 adalah menggunakan kertas tebal. Jadi biar nggak gampang bolong gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian atas presentasinya, dan terima kasih kepada Ibu Siva Alawiyah yang telah memberi saya waktu untuk presentasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.